Yo Agus, selamat datang di podcast anime. Jadi kali ini gua akan kembali lagi ya, seperti biasa kalau misalnya gua lagi opening seperti itu, gua akan membahas tentang anime-anime yang akan kita bicarakan bersama saja. Di sini gua memiliki dua teman baru yang bernama Zakir dan Bima. Nanti mereka akan memperkenalkan diri dan mereka itu siapa, dan nanti gua akan tanya-tanya tentang mereka dan mereka pun bisa bertanya-tanya tentang anime yang satu ini. Tunggu aja, stay tune in my podcast anime. Oke, untuk dua Udah teman malam aja ya. untuk Tidur teman-teman tidur tidur. Aduh. saya udah memulai. Dengar. Untuk dua Ya teman tidur tidur udah malam udah malam. diam dulu. Untuk dua teman saya yang baru, silakan memperkenalkan diri dimulai dari manusia jahanam ini siapa? Oh kamar mandi dulu ya. Aduh. Halo, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Zakir. Saya membership baru di sini. Saya lahir di bumi. Saya lahirnya di rumah sakit dan warna darah saya warna merah. Oke, terima kasih Zakir ya. Oke. Selanjutnya Meneketehe, kurang ajar. Udah. Udah. Halo, nama saya Meneketehe, bisa dipanggil Bima. Oke. Saya suka nonton anime Ya, dan yang lain-lain lah. anime dan lain-lain ya, oke. Yang satu lagi nggak usah saya perkenalkan ya teman-teman, karena kalian sudah muak dan sudah paham siapa ya yang selalu saya bawa di podcast anime. Oke, langsung saja karena dia lagi permisi mau kamar lagi. Jadi untuk teman-teman semua, kali ini kita akan membahas sebuah anime yang lagi trending di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak itu anime apa? Saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Jadi nggak ada yang tahu lah ya, lagi trending nih kan. Saya tidak tahu. Kira-kira Bang Bima tahu nggak itu Bang? Kita mau bicara apa ini? Kalau anime yang lagi trending khusus hari ini. SpongeBob. Oh, SpongeBob. Jadi SpongeBob itu anime kan? Ya, Haikyuu. Oke. Siapa tahu sinetron Indonesia dijadiin kembali. anime ya kan? Apa cerita? Jadi apa yang kata Bang Bima tadi bicarakan teman-teman. Jadi kita sekarang membicarakan anime Haikyuu. Oke. Hayu. Sedikit Tahu kan? kok diam. Sedikit sinopsis dari Haikyuu. Haikyuu Ya. adalah bercerita mengenai seorang anak SMA yang bernama Hinata Soyo. Dia itu adalah MC dari karakter anime tersebut yang sangat menyukai voli. Setelah menonton pertandingan di TV, pada saat itu ia memiliki impian untuk membentuk klub voli laki-laki. Kebetulan sekali di SMP yang dia pertempatkan sekolah itu tidak memiliki klub voli untuk laki-laki. Maka dari itu dia berjuang untuk mencari teman-temannya untuk membentuk klub voli yang masih berjumlahkan 6 orang. Jadi itu sedikit sinopsis dari anime Haikyuu tersebut. Anime Haikyuu ini bergenre sport. Ya, Wow. itu paling utama sportnya. Ya, Anda jangan pura-pura nggak tahu ya, kampret. Jadi ini genrenya sport. Kalau kalian mau nama-nama genrenya itu terserah kalian, whatever you want. Jadi seperti biasa di anime di konten-konten sebelumnya gua akan bertanya pada kalian semua. Oke. Yang pertama Oke. nih, kira-kira untuk siapa ya? Bang Bima. Ini kan. Iya. Udah berapa lama nonton Haikyuu? Nonton anime Haikyuu-nya kan? Iya. Nggak berhenti nontonnya gitu ya. Pokoknya mengenal Haikyuu. Nontonnya ngulang-ngulang deh. Kayaknya Diam dulu. 2 tahun lah, 2 tahun kurang deh. 2 tahun kurang ya. Mm-mm. 2 tahun kurang berarti itu nontonnya memang udah dari season 1 gitu. Iya, dari season 1. Dari season 1. Oke. Untuk Zakir, Bang Zakir, Ya. kira-kira udah berapa lama ada nonton Haikyuu atau mengenal Haikyuu? Kalau ini berdasarkan anime ya, aku nontonnya dari season 1 sampai season 3. Dari season 1 sampai season 3. Ya, Berarti kira-kira udah berapa Iya. tahun atau berapa lama gitu? 2 tahun lalu sih, lebih tepatnya.
2 tahun lalu. Dan kan ini kan lagi ada apa sequel baru nih di apa tentang nasional. Mm-mm. Ya itu sih mau coba nonton lagi, cuman ya nggak ada waktu atau segala macam, ya kita coba aja lah nanti. Lagi tersendat lah ya. Yo. Oke, untuk Bapak Benjet ya atau Bapak Bagas, sudah berapa lama kamu menonton atau mengenal Haikyuu? Dari SMP kelas 2 singkat. Dari SMP kelas 2 ya Pak. Terus season 2 tuh di situ rilis. Berarti kira-kira season 2 rilis itu mengenal Haikyuu ya? Mhm. Oke, wow, cukup lama sekali ya. Jadi gue juga harus mau tahu sama kalian teman-teman, gue juga nonton Haikyuu itu sama kayak Bapak Benjet atau Bapak Bagas. Saya sebenarnya nonton Haikyuu ini gara-gara Bapak Bagas. Itu ceritanya ketika waktu itu saya Gak ada yang nanya. lagi di kamar mandi, habis itu balik ke kelas, gue nengok itu anime apa, ya itu tentang anime olahraga. Gak ada yang nanya. Haikyuu, ya gitu-gitu. Gak ada yang peduli, Bang. Kamu diam. Dah, baru lanjut kita bicara tentang Haikyuu. Menurut kalian tuh perspektif pertama tentang Haikyuu itu seperti apa? Siapa mau jawab dulu? Biasa aja, Bang. Saya jawab duluan. Ya, boleh. Saya terakhir aja. Boleh. Siapa mau menjawab duluan? Yang mau jawab duluan? Kira kau. Hah? Kau dulu. Boleh, kau dulu. Tunggu, tadi pertanyaannya apa? Eh, Soalnya ini ada yang nelpon tadi, bentar. Ya, yang abang, yuk teleponin dulu ya. pertama kali mengenal Haikyuu itu di mata kamu itu seperti apa? Perspektifku tentang Haikyuu awal-awalnya sama sih, sama kayak anime-anime lainnya, yang anime indie, anime-anime yang terkenal kayak Kuroko no Basket atau segala macam. Ya udah, ujung endingnya ya bahagia juga gitu. Kalau untuk Bapak Oh. Bagas, Persepsiku. Aku nggak pernah nonton anime sport sih selain Haikyuu. Jadi ya nggak sih, aku pernah nonton anime sport judulnya Prince of Alternative itu apa? Olahraga parkour. Sama parkour dicampur sama apa? Estafet. Nah, aku cuma nonton itu sama Haikyuu. yang Expectku pasti keren sih. yang Iya. seperti apa ya? Hmm. Kalau Diamond Cuman Dogs, dua itu. nggak pernah nonton Pak? Aku baca. Oh baca. Oke, terima kasih. Kalau untuk Bang Bima, Hmm. kira-kira Kalau pertama kali itu kayak mana? Pertama kali mengenal Haikyuu? pertama kali itu sebenarnya aku nggak terlalu suka anime sport ya. Nggak terlalu suka manga-manga sport. Paling yang pertama kali dilihat itu Haikyuu sih. Soalnya gimana ya? Unik gitu ya, unik. Enak dilihat gitu loh. Enak dilihat karena kayak Ya. paduannya gitu ya. Iya, lebih menarik gitu loh. Beda gitu loh dari yang anime yang lain gitu loh. Kayak basket apa kemarin tuh? Basket. Iya itu. Bagus lah. Jadi perspektifnya itu pertama kali nonton Haikyuu itu seolah-olah kayak sebagian mungkin ada yang tahu dari mirip kayak Kuroko no Basket atau memiliki perspektif cerita yang berbeda gitu ya. Kayak misalnya Zakir bilang udah tahu kayak ceritanya kayak beda-beda kayak Kuroko no Basket, endingnya senang gitu. Ya. Yuk. Jadi ini kan MC-nya bernama Hinata Soyo, si pria pendek berambut orange yang ingin membuat klub volley atau memiliki tim volley laki-laki, sedangkan di SMP-nya tidak ada nih. Jadi kira-kira apa sih di mata kalian seorang Hinata Soyo itu seperti apa? Semenjak dari kalian pertama mengenal dia sampai terakhir kalian mengenal si Hinata Soyo. Menurut Bagas dulu guys, dari kayak mana tuh guys? Gini, Haikyuu kan anime sport yang MC-nya dikasih ada kekurangan ya kan? Kan, setuju kan? Kayak, ini dia tingginya
dibikin di bawah rata-rata player-player lain. Jadi unik sih. Baru tekadnya kan nggak berhenti tuh di zaman SMP, nggak ada kawan main volinya, malah di PHP-in gitu. Kan kawan-kawannya di klub lain kan ada baru. Aku bakal ngawinin kalian ikut ngerjakan school kalian nanti udah siap kalian bantu aku ya. Iya, rupanya kawannya PHP dan sebagainya. Tapi dia strongnya, udah itu keren. Ya pokoknya beda lah sama karakter lain. Beda dari karakter lain gitu. Beda dari karakter yang ku kenal. Ada bahasanya kalau bisa dibilang dari Zero to Hero-nya lain lah ya versinya. Ya, soalnya kan relate sama real life. Dia ke arah fantasi. Betul sekali. Yang lain ada yang mau nambah atau pendapat sendiri? Tadi gimana pertanyaannya? Bagaimana persepsi atau dari penglihatan mata Anda mengenal si Hinata Soyo dari pertama kali awal sampai terakhir Anda mengenali Hinata Soyo, atau sampai ending bagaimana perasaannya dan ya impression atau apa gitu. Never give up. Pertama kali mengenal Hinata itu kayaknya pembawaannya tuh ceria, seneng, tapi punya apa ya? Kalau punya apa sih namanya? Betul. Aduh, nggak bisa ngomong saya. Punya apa ya sebutannya ya? Apa tekad, punya semangat. Iya, punya tekad buat berdiri gitu loh, buat nggak mau kalah gitu. Punya tekad untuk berdiri yang nggak mau kalah dan terus berjuang gitu ya bang ya. Iya. Mungkin dari Zakir ada sedikit menambah atau gimana? Kalau dari aku sih, kalau si Hinata Soyo ini cukup unik sih. Pertama, unik karena pertama ini just a fun fact sama Hinata Soyo ini, di mana tingginya itu 164. Oke, 164. Dan kalian tahu kalau 164 itu hampir sama tingginya kayak aku. Oke. Anda cebol. Dan itu menurutku ya cukup unik aja gitu. Dari perspektif anime kita tahu kalau orang gini gitu pendek, sedangkan di Indonesia aja tinggi, sedangkan di Jepang aja ngapain pendek gitu. Perasaan ya. Iya, makanya tuh waduh, Termotivasi saya menonton lah. iya, termotivasi dari mana? Kak nonton satu episode pengen main volley ya. Mindset. Itu bukan masalah itu ya. Yang jadi permasalahan ya tinggi badan gitu. Dan menurutku ya Hinata Soyo ini ya cukup sederhana sih hidupnya, aku tengok. Adiknya mana Pak? Iya, ya paling salutnya itu bapaknya belum pernah dimuncul-munculin. Itu fun fact again. Okay. Bapaknya nggak pernah ditunjukin. Oke. Siapa gambar bapak? Susah gambar bapak. Enggak, mamanya pernah jumpain. Pernah. Nah, pernah. Nah, ya jadi pertanyaan bapaknya mana? Bapaknya nggak tahu. Bapaknya salah satu temannya yang di biskuit Kongguan. Iya. Kayak gitu juga dong. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi menurut Zakir kayak terwakili lah ya kan, karena gara-gara tinggi badan gitu kan. Udah jahanam pendek ya. Ya. Lanjut aja. Lanjut apa sih Gir? Tadi dia kayak mau ngomong gitu. Jadi kan gua kalau mau nambahin itu kan, jadi seolah kalau kita bisa bilang cerita ini hampir betul-betul si Hinata Soyo-nya di real life gitu kan. Kayak Zakir tadi sama pendeknya. Jangan gitu terus. Dia selalu mengatakan seperti itu. Coba jadi diulang-ulang ya kira-kira itu Gir. Sama Bagas juga mengatakan tekadnya dari Zero to Hero itu agak berbeda dari anime-anime lain. Jadi kalau bisa kita tengok juga anime ini ya, anime olahraga yang cukup
realistis karena banyak beberapa gini, kalau saya boleh bersuara, ada beberapa anime sports yang banyak yang tidak ada realistis ya. Ngerti nggak itu dari bahasanya? Tahu-tahu yang bisa nembakkan laser gitu kan anime. Ya, Main bola pantul-pantul yang matanya nanti bersinar gitu kan. ya, siapa itu main tenis, pukulannya kuat sampai baseballnya Iya, hancur, Nah, gitu. Makanya Baru Oh, ada itu. anime bebas tuh. baru Iya. nendang ada jurus-jurusnya gitu ya kan. Ya, ada jurus-jurusnya, siapa itu lanjut di Baru episode ada lain naik gitu, sepeda. ya kan? Naik sepeda mesti di apa? Di charge dia sepedanya biar kenceng di start. Iya, siapa itu lari Iya. belakang. Dan Jadi intinya apa nih? jadi anime Haikyuu itu dia sama seperti anime-anime lain yang memiliki plot-plot cerita. Dan salah satunya anime Haikyuu ini menurut saya, entah itu menurut kalian nggak tahu ya pendapat masing-masing. Ya. Haikyuu ini plot ceritanya sulit ditebak. Kalau menurut abang, kalau menurut yang lain atau Bang Bima gitu gimana bang? Menurut abang? Iya sih kayaknya plotnya sulit ditebak sih. Saya kemarin yang yang lawan Mia bersaudara itu loh. Oh iya betul. Aduh spoiler. Itu saya kira kalah. Oh, siapa yang kalah? Siapa sih yang kemarin yang kalah? Soyonya sih. Iya si Karasuno. Iya Karasumanya kalah. Karasuno bang. Iya Karasuma. Ya nggak apa-apa aja. Maaf. Iya apa-apa bang. Iya si Karasuno abang kira kalah gitu ya sama si Mia gitu ya. Iya. Woi, spoiler. Iya nggak apa-apa lah. Jadi salah satu yang bikin menarik dari Furudate Sensei ini membuat salah satu plot-plot cerita yang sulit ditebak, yang tadinya kayak abang bilang tadi si Karasuno-nya bisa kalah tiba-tiba menang gitu ya bang ya, yang tadinya Woi. ataunya bisa kalah gitu. Baru pertanyaan aku agak lari sedikit, ini kan salah satu genrenya kan genre shonen ya. Gua nggak pernah baca atau nonton anime selain Haikyuu dan Kuroko no Basket. Apakah kalau udah tipe shonen dan tipe sport yang sama genrenya, apakah itu endingnya tetap sama gitu? Happy ending semua? Atau siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini kira-kira? Nggak gitu. Nah, kan saya Shonen itu tuh genre untuk 17 tahun ke atas, 17 tahun ke bawah. Itu nggak nge-relate ke ini, ke ending atau plot. Itu cuman itu cuman apa jelasnya. Ibaratnya tingkatan doang. Ya tujuan konsumennya aja, tujuan Iya. untuk konsumen umur berapa gitu kan. Kalau seinen 17 ke atas. 17 ke atas. Seinen, shonen, shoujo, josei itu beda. Jadi untuk kalian Shonen sama shoujo itu sama. Seinen sama josei itu sama dia. Seinen sama josei, tuh. Itu 17 ke atas. Ya, 17 ke atas. Nah, jadi kalau untuk kalian yang bertanya masih bingung apa itu shonen, josei, seinen tadi, itulah perbedaannya. Jadi jangan ada yang nanya-nanya lagi bang, sama nggak anime sport lain sama ini tingkatannya sama, apakah endingnya sama? Sudah dijawab sama Bapak Bagas. Terima kasih Bapak Bagas atas jawabannya. Jadi untuk kalian sudah dijawab, oke? Selain tentang sport, alur cerita pembawaan siapa mangakanya Furudate Sensei ya? Furudate ya gitu. Kalau mohon maaf, sorry Sensei, Furudate Sensei membuat ceritanya ini sungguh menarik. Bukan hanya seru tentang olahraga dan bukan saja tentang semangat untuk berjuang, tetapi sedikit ditaruh cerita komedi pak, supaya tidak bosan gitu. That's Hey. Kira-kira komedinya ini terlalu ada yang cringe atau memang pas menurut bapak-bapak semua? Jokesnya ringan aman aja. Aman ya, kalau Bapak Zakir? apa yang di bagian jokes? Iya, bagian jokes ya. Bagian Kalau bisa sebut jokes mana yang suka? Gimana ya? Standar aja sih. Standar jokes SMA memang. Iya. Gak ada jokes bapak-bapaknya, jadi oke aja. Kalau seandainya ada jokes bapak-bapak kayak mana Haikyuu gitu pak? Ya nanti udah pas time skip orang tadi jokes bapak-bapak.
Nanti buka WA canda. Apa open BO? Ah, hapus. Boleh, boleh. Kalau mau ada yang mau di open BO, boleh silakan ya kan. Aduh, Siapa tahu ada yang promosi ke sini ya kan? mentang-mentang udah malam ya. Aduh, ya Tuh, betul. jam tegang memang. Baru Oh, iya. lanjut ke karakter nih. Kira-kira di antara semua karakter dari bapak-bapak semua, mana yang favorit? Dan alasannya apa? Menurut Bang Bima, Aduh, dari Bang Bima dulu. ngopik berapa orang nih? Ya, Berapa nih? ya, kalau terlalu banyak agak ngetak sedikit lah ya Pak ya. Ini bisa nih satu sekolah aku sebutin. Kira-kira 1 atau 2 aja lah udah cukup dah. Dan silakan dari Bang Bima Bang. Ini Saya Eh, suka ada waktunya kau ngomong, diam dulu. saya Lanjut. suka Kageyama Iya, karena apa ya? Sifatnya itu serius tapi kadang-kadang lucu gitu loh. Terus saya suka Bokuto. Oh, buku tuh. Nggak, Oke. Sama gitu kan. Bokuto karena ya lucu lah, Lucu ya. ceria juga. Ceria kayak Bang Tarai kan, halo Bang. Ceria gitu kan. meninggal. sama sama Mia bersaudara itu saya suka banget itu. Oh, Kedua, abang adik ya. iya Bang Abdi itu. Ketuanya menurut Abang gimana? Ketuanya yang mana? Nggak terlalu suka. Ketua antara si Mia bersaudara ini. Ketua yang nggak terlalu suka atau maksudnya gimana? Menurut Abang, ya kan saya nanya tadi kan, Abang suka Uh, si Mia bersaudara, makanya saya tanya kira-kira si ketuanya itu Abang suka juga nggak? Oh, ketuanya nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Uh-uh. Jadi itu ya Bang ya, Kageyama, Bokuto sama Mia bersaudara lah ya. Uh-uh. Dari Jakir. Wah. Gini ya. Tendo Satori. Oke. Alasan? Tendo Dari tim mana? Oh, Shiratori Sawa. Oh, Shiratori Oke, Sawa. oke. Yang Oke. rambut merah kalau nggak salah. Iya, Tendo Satori. Iya, betul. Kayak dia itu kayak dia itu ya menurutku ya jenius menurut aku. Kayak di lapang, kayak di luar itu yang ngelawan tapi pas di dalam arena dia serius, karena main-main. Iya, itu. Walaupun kebanyakan kayak dia ini kayak agak cukup pelawan orangnya gitu, kayak kayak karakter yang cukup unik di Haikyuu pas akhir-akhir, walaupun di akhir-akhir tapi ya karakter dia itu kayak melengkapin yang akhir-akhir itu, jadi nggak ngebosenin. Pas dia masuk itu ya hawanya yang pas pertandingan kedua sama yang ketiga tuh udah beda. Dari pertandingan kedua sama pertandingan Iya, beda. bandingkan aja pas dia si Tendo apa nih, Tendo Satori ini pas ngeblok Suki Himike. Oh, Hah, iya, betul. Himike itu apa one by one, dan yang cukup seru di situ. Ya intinya ya itu aja lah, dari semua karakter ya itu aja salah satunya dari aku. Si Red Blocker ya, aku juga suka. Dari Bapak Bagas. Oh ya, sebelumnya itu yang si Toshi tadi, karena dia orang pertama kali memperkenalkan Red Blocker lah ya di Haikyuu kan. Red Blocker keren. Iya betul. Silakan lanjut Pak Bagas. Aku karakter favorit siapa ya? Kalau dari segi karakter development si Hinata sama Kageyama itu terasa kali sih. Iya, dari dia terasa sekali. Ya, itu. Baru ini abang kelasnya yang disuruh jadi leader karena si Daichi ini cedera, itu keren sih. Bapak suka Keren. si Inosita. Inosita nomor 11. Bukan suka, aku dari segi apanya aja, pembawaan ceritanya aku suka 3 itu.
paling favorit ke Tanaka kah? Tanaka Ryunosuke. Oh iya, Itu relate sama aku. Cara mainnya gitu juga itu tuh. Oh iya, betul. Ya, pas. Saya nggak Ya kan, itu edit. akan bisa menipu Bapak itu ya, seperti itu ya. Tanaka. Oke. Nah, oke, itu aja. Kalau menurut dari saya, untuk teman-teman semua yang dengar, kalau favorit Bokuto. karakter di anime Haikyuu ya, yang betul-betul karakter itu betul. Tadi udah dijawab sama Bang Bima dan juga Bagas, itu adalah Bokuto. Alasannya kenapa? Hey. Bokuto itu bagi saya ketika first impression itu kayak ibarat kata gini, dia orang gila, tapi orang gila yang pemikirannya matang, yang tidak seperti orang gila. Nah, pusingkan lo pikirannya. Nah, jadi ibarat kata dia itu bisa punya pemikirannya banyak gitu. Kayak kalau kita tahu nonton anime Haikyuu, dia memiliki sisi lain dari sifat dia memiliki sisi A, B, C, D, dan E, banyak, dan itu pun yang berubah sifat dia. Dan kalau boleh ditambah lagi, ada satu karakter ini yang saya suka ketika di lapangan bagus dan ketika di real life-nya bagus, yaitu kapten tercinta kita, siapa? Daichi. Murah. Nah, itu sifat dan kekokohan dari hati, menegakkan kebersamaan itu terasa kuat, dan karakternya itu sangat kuat. Kalau dari saya segitu. Papa Daichi-san tuh mantap. Oke, lanjut. Kira-kira menurut Bapak nih Pak ya, kan dari berbagai MC, ada nggak yang betul-betul Bapak pengen jadi dia? Beda loh gini, ibarat kata gini ya, kita memang memfavoritkan dia, tapi ada yang ingin kita pengen jadi dia itu di real life. Ngerti kan maksudnya? Iya. Nah, misalnya kayak Bang Bima tadi suka sama Mia bersaudara, tapi abang pengen jadi si ini sebenarnya kalau dalam real life. Nah, kira-kira gitu abang. Dari Zakir dulu lah. Ya. Halo, Kir. Ayo. Halo. Apa cerita? Kemana Enggak, ini pertanyaan yang baru nih. Kalau ada yang karakter tadi ya. Iya. Oke. Kalau dari aku sih siapa ya? Pengen cebol. Cendol. Iya, elah. Yang lagi kau yang lebih Mana Ya, body size. pengen jadi siapa? yang baju putih apa hijau itu siapa namanya? Tim apa namanya? Dateko atau Aoba Josai mana nih? Dateko ya. Dateko yang tembok. Itu yang tembok pertahanan yang kuat. Jadi siapa? Nomu. Wow, di sini cukup banyak listnya. Mungkin Oikawa Toru mungkin. Waduh. Toru. Sebelum itu maaf Pak, saya potong. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Obito Obidento kepada karakter Oikawa yang berulang tahun pada hari ini, bertepatan. Yeay. Ulang tahun keberapa tuh? Ulang tahun keberapa, Pak? Kalian mengucapkan ulang tahunnya dan Gak mau. bertepatan pada tamatnya anime Haikyuu. Mungkin ini adalah salah satu hadiah terbaik bagi Oikawa. Anime manga. Oke. Waduh. Bukan anime. Oke, maaf Bapak motong, silakan lanjut Bapak Zakir. Kalau dari aku sih ya Oikawa Teru yang dimana dia dibilang kayak raja kedua setelah si satunya lagi nih yang di apa tim satu lagi lupa tuh Karasuno. Yang dari tim Karasuno ya, dari dia sih dia menunjukin kalau dia pengen jadi yang terbaik. Kayak ibaratnya kalau udah sampai ke atas ya lu
minimal harus pertahanin apa yang ada yang ini gitu, atau enggak turun gitu. Intinya sih yang ku ambil dari Oikawa Toru ini ya, dia semaksimal mungkin pengen jadi yang terbaik lah dari rivalnya Ushijima Wakatoshi. Iya, betul. Itu pengen lebih gitu, Pengen lebih tapi ya. pengen lebih intinya gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Bagas mungkin. Nah, pengen jadi siapa gitu. Iya, Jadi Tanaka Ryunosuke. tetap jadi Tanaka. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu wajar, Pak. Iya, keren. Oke. Alasannya? Ya, tengok aja kehidupan Tanaka gimana, itu jawabannya. Barbar lah ya. Iya. Untuk membaca, silakan cari sendiri. Oke, dari Bang Bima. Ya, saya pengen jadi Hinata sih. Oh, Hinata. Oke, kenapa? Heeh. Jadi adiknya. Pengen bisa loncat tinggi, Loncat tinggi, walaupun ya. pendek, tenaganya nggak bisa habis. Oke, betul juga, betul. Alasan yang cukup fantastis sekali ya. Keren. Keren. Enggak sekalian pengen jadi ini, Bang. Jadi kayak apa? Ninja. Kecepatan tinggi. Sama aja dong. Bang, kecepatan tinggi sama yang lompat tinggi itu kan beda, Bang. Oh iya benar ya. Pengen jadi maling duren. Nanti datang Bang Tara, kamu kan maling mangga. Enak aja, ini kan mangga tuh. Tahu kan? Tahu kan itu kan? Bodoh ah. Oke, tadi Hinata ya, Bang ya. Kalau ingin jadi in real life ya, Bang ya. Hmm. Kalau Iya. kalau aku untuk teman-teman semua pengen cuma satu sih. Tak kenapa, pengen kali di real life pengen jadi satu orang ini. Kalau kalian tahu, dia tinggi Ukai. pakai kacamata. Dia adalah blonde. Yaitu adalah Gimana ya? Tsukishima. Kukira yang manajer itu. Si Takeda. Takeda keren loh. Tahu, pokoknya ini jawaban gua. Alasannya ya tak kenapa pengen sekali di kehidupan itu seperti Tsukishima yang kayak Jadi manajer ini ya. Manajer. Enggak, aku bukan dojo itu aku dojo ceweknya. Sama. Kyoko Shimizu. Si Kyoko Shimizu. Kalau enggak ya Takeda sama aja kan tinggi ya. Gini, kukira dia ngarahnya ke transgender. Enggak apa. Itu kebebasan berpendapat. Apa? Nggak tahu emang mau kan sih. Kami maklum lah. Podcast ini menjadi jawaban. podcast kita ini lain dari yang lain harus. Oke. Kan Itu Ya. jawaban dari kami masing-masing. Gua udah menjawab. Gua ingin menjawab dari Tsukishima. Alasannya kalian bisa juga nonton animenya sendiri. Tapi kalau terlalu detailnya, dari kemalasan dia juga ada kepintaran yang akan ditimbulkan oleh dia. Itu kalau kata-kataku dari aku. Lanjut, kalau anime Haikyuu ini kalau menurut aku ya sendiri, kalau menurut kalian nggak tahu, ini adalah animasinya dari segi penggambaran Sensei Furudate membuatnya di manganya cukup bagus. Tapi kalau dalam animasinya menurut aku ini adalah animasi yang catchy tapi tidak sempurna. Itu ada yang bersependapat sama aku atau ada yang mau bersependapat dengan yang lain? Duluan, siapa aja duluan? Keci gimana maksudnya? Keiichi itu misalnya gini. Keci kan berarti di mana-mana udah sering nengok. Tahu nggak ini adegan ketika Aoba Josai yang mirip Tanaka siapa? Tolong bantu. Si Mad Dog itu ya, Abang Bima atau Mad Dog kan, Bang? Season 2 tuh. Itu yang 2 yang mana rambutnya yang preman. Juga botak. Rivalnya Tanaka lah Bukan botak, dia rambutnya dicat pirang. sorry. Ya, tapi kan Pirang. Oh iya. Yang dia nyemeknya dari samping lapangan. timnya Aoba Josai. Iya. Itu. Ya. Aku ingat nggak ketika adegan scene dia mukul sampai badannya kayak melengkung gitu. Oke. Oh iya. Itu yang menurut aku, Iya. baru satunya lagi ketika ada ekspresi marah atau sedih, mengeluarkan jokes, ada adegan animasi yang menurut aku dia drop gitu lah. Nggak usah aku bilang catchy, agak drop sedikit, agak kurang. Nah gitu deh. Apa dari grafiknya? Animasi. Iya, berarti ininya kan, grafisnya kan. Ya bisa dibilang seperti itulah. Oh, itu gimana ya? Itu kan
namanya anime pas airing kau nonton, jadi wajar animasinya drop gitu, Jadi wajar lah ya. wajar. Oke, Ada yang berpendapat yang lain? gimana ya? Mungkin Jakir? Lagian BTW for your info, production IG, studio yang ngerjain Haikyuu ini, Iya. itu dulu studio apa yang bikin-bikin cutscene game, Oh. maininnya game-game Nintendo, itu banyak IG yang ngapain. Oh, jadi ini salah satu ya, Pak ya. Paling sering malah IG. Hmm. Kalau nggak IG jadi staff. Gitu. Tuh, for your info aja. Sekedar info. Oke. Kalau kalian, kalau disuruh ditanya alasan apa yang harus, kenapa kita harus nonton IQ? Alasannya apa? Nggak ada tontonan lain, Pak. Boleh, coba. Kir, Dekir. Hah? Hanam. alasannya apa? Kira-kira. Oh, aku. Oh, Ya. satu sih, simple. Dia kayak ibaratkan kayak ceritanya di pedesaan gitu. Nah, that's a fun fact gitu. About ini kayak Karasuno ini, high school ini. Kayak dia si karakter utamanya yang tinggal di desa gitu, naik sepeda dari sini ke sini. Kayak ibaratnya ya suasananya kayak desa, nggak tengok kayak kota. Walaupun kayak kota pun, ya Pinggiran ya. kotanya kota kecil, bukan kota besar kayak di Tokyo gitu. Ya, Miyagi emang di pinggiran. Iya, pinggiran pada akhirnya gitu. Tapi Gitu kayak dan pinggiran. iya. Dan itu kayak salah satu suasana yang ini kita boleh agak jujur ya, yang Aman, kayak aman. gitu seharusnya anime yang kayak gitu yang seharusnya yang sering dimunculkan, bukan yang belakangan ini. Aku boleh agak sindir nggak gitu? Apa sindir aja. Kalau dia marah, podcastnya yang kena berarti. Kayak kampret. Tapi Apa iya juga isekai sih. isekai Ini kan, ya. ini kan podcast Anda. Lanjut Kir. dan ya dengan kesederhanaan ini kok gak perlu bikin anime sewah mungkin kayak Gunda kayak apa, ya udah kau tunjukin aja kesederhanaan dalam suatu anime. Contoh kayak anime Sakamichi no Apollon, kalau enggak yang paling dekat ini Anjir. Gua Moshi Pedal tau. Tahu. Oh iya. Jujur, Iya, iya. Tahu Ya, dua-dua tahu. ya. Itu kan simple itu animenya. Dan Namanya Yang nggak- hime-hime. iya yang ya. ini dan itu simple animenya dan hampir 11-12 dan bisa dibilang bisa Plotnya. dibanding sama, hampir sama Yep. dengan Haikyuu ini gitu. gitu. Oke. Sakamichi no Apollon yang band itu ya, kalau nggak salah. Yang Aku lupa. orang itu. Iya, Nah, 3 cowok 1 cewek kalau nggak salah. tiga cowok satu Yo. cewek, satu bapak-bapak itu sebenarnya. Ya benar ya, satu bapak-bapak, sorry. oke. Lanjut. Menurut Bang Bima? Tadi pertanyaannya dia harus nonton Haikyuu ya? Iya, apa Iya. Nah, alasan harus nonton Haikyuu. Kalian harus maksakan Hmm. ibarat kata. Nonton aja biar tambah wawasan tentang volley gitu. Oh, keren. Oh, Enggak, enggak. gitu aja. Tunggu. Ini alasan yang betul worth it. Bagus. Soalnya jarang guru Iyalah. olahraga ngajarin teori. Enggak, diibaratkan kayak ikon di Indosiar, Anda kayak gitu. Ya udah diikuti anak-anak gitu. Kayak sinetron gitu. Anda jawabnya sama halnya kayak gitu. Ih, Ini alasan saya tunggu tadi. Oh, ya Allah. Oke, Bapak Bima, selain Oh, jahanam. coba itu aja ya. Ya itu deh. Set. Nggak ada lagi yang dipikirin. Itu, Set. Aduh. Iya. Aku sebenarnya mau ngejokes juga, Pak. Tadi mau jokes. Tadi ngebok. Iya. Kamu sih nggak ngomong duluan. Ngomong terakhir. Tuh kan, dicolong jokesnya. Ya, aku ya. Aku nih. Ajar.
alasan harus nonton Haikyuu. Aku bukan tipe orang yang memaksain orang nonton, soalnya aku iseng-iseng nonton di kelas pasti kelas tuh pasti nonton ya, Kita aku. kan berbicara perspektif di sini, Pak. Bisa terjadi, bisa enggak. Lah, itu selalu terjadi sama aku, bro. Iya kan? Bisa aja. Aku influencer. Oh, Kalau alasan gini aja, kan misalnya nih untuk orang-orang yang aku pengen nonton anime tapi nyari anime yang normal-normal aja. Kan sport-sport yang dulu-dulu kan nyeleneh semua tuh, kebanyakan yang nyeleneh, maaf, kebanyakan yang nyeleneh gitu kan. iya, iya. Ya udah, ya udah nonton aja dulu nih Haikyuu, paling nagih. Ya bener pasti nagih kalian. Siapa? Ya, oke, oke. Oke. Kita lanjut. Ya, Iya. gitu sih. Jadi Ya, alasan Deo, lanjut. Oh, ya no. itu ya teman-teman semua yang nonton sudah Ya, ya, Deo, lanjut. dan jokesnya jadi kampret. Enggak. Tolong. Ada yang mau kutanyain yang bagian tadi. Oh, apa? Tadi Oh, ya. coba yang dijawab yang bagian tadi, yang bagian anime yang Yang mana ya? Siapa yang jauh-jauh? Mana? Apa yang anime banyak nyeleneh? Itu? Atau Anda nyindir Gundam tadi? Mana nih? Halo. itu Halo? menurut versiku sih. Ah, Dengar? yang mana? Halo? Iya. Halo? Halo? Iya, lanjut. Iya, Dengar? halo. Lanjut. Yang bukan aku, yang versi Gundam itu dalam maksud arti itu versiku sih. Mungkin ada beberapa, satu dua atau lebih orang yang berpendapat sama sepertiku. Kita kan nggak bisa kayak perspektif kalau semuanya harus sama ratain. Intinya Ya, kita di sini nggak Betul. ngopos tuh, aman. itu. Aduh. Dan yang nyeleneh ya balik lagi ke market. Iya, iya. That's it. Semakin banyak penjualannya semakin bagus. Lu tahu nggak kalau misalnya ada anime bagus nih ada anime bagus tapi nggak pernah sampai ter-up gitu. Underrated gitu. Ya, Iya. dan itu pun sport udah sampai season 6. Dan sekarang kan udah ada generasi ibaratnya kayak Naruto sama Boruto nih. Nih. Nah, ini pun anime sportnya anime Nggak, aku senang. Lanjut. dan anime ini pun ya udahlah kita sebut aja Major. Ya. Major Second. Major. Itu belum, itu kalau lu tanya sama orang-orang anime, orang taunya Naruto, Bleach, Fairy Tail, sama Seven Deadly Sins. That's it. Dan ada beberapa anime yang justru yang indie, namun worth it untuk ditonton tapi nggak bisa ter-up gitu. Karena yang nggak bisa dipublisnya ya terbatas. Yang intinya sih lagi-lagi balik ke market gitu. Oh. Tapi market nggak dari genre nih ya. Aku pikir. Iya, bukan dari genre, tapi ya sangat disayangkan juga sekarang anime ya. Ya itu genre itu mulu kan? Iya, genre itu murah karena itu aja yang ter-up. Iya. Dan itu sih menurut Stevenko sih untuk nambahin yang tadi gitu. Oke. Pak, Lanjut. Udah pas lah. Pak, halo. Lanjut Pak Udah. Syed. Suara Bapak masuk kok. Ya, jadi perspektif tentang apa tadi alasan kalau kita ngajak orang tuh seperti itu ya teman-teman, dari pendapat teman-teman gua. Jadi kita masuk ke ini, sekarang kita bicara anime tanpa opening itu pastinya boring dan pasti agak aneh sedikit. Jadi kita akan membicarakan tentang opening. Menurut bapak-bapak semua, ini ya opening Iya. yang terbaik menurut versi bapak-bapak dari berapa ke berapa, dan alasannya masing-masing openingnya itu kenapa. Siapa dulu mau jawab? Terserah. Oh, Bang Bima dulu. Ya. Bang Bima boleh. Bang Bima. Satu sih yang benar-benar bikin saya deg-degan itu openingnya Fly itu loh, Fly High. Oh, Tobe Fly High. Deg-degan ya bang ya. Lanjut. Yang Tentu ya. Yang Halo? bisa dinyanyikan juga nggak apa-apa, nanti takutnya copyright ya. Tobe Fly. Deg-degan gitu bang ya. Iya, kalau alasannya sih
kalau dibilang openingnya tuh gambarnya tuh yang apa sih dibilangnya, animasinya tuh menggambarkan Karasuna banget loh, Karasuna. Ya, setuju. Ya, Karasuno. Iya, Tuh, setuju, Hmm. Oke. setuju, jadi itu aja sih. Opening yang Itu lain aja. ya ada. Karena dari opening dari sisi animasinya betul-betul sangat keren, seolah-olah kayak lagi semangat berjuang gitu bang ya. Mm-mm. Penggambarannya. Penggambarannya. Oke, dari Zakir, Kir. Jahanam. Bahaya. Nanti aku susah sensor. Oke, Namanya gitu. Lanjut. next. Yang menurutku dari ya pada akhirnya semua berawal dari opening atau opening ya? Iya, Ya opening memang pak. Opening atau semua nih? Opening ending pun nggak apa kan? Ending Shit, nggak apa-apa. kok nggak pernah nyebut ending soalnya. Karena Ya, karena aku aku opening nggak terlalu ingat-ingat kali. Mungkin flow sih. Flow ya. Oh, mungkin. Dan kalau untuk ending Tenshigaisi sih. Itu yang pertama ya. Itu yang Oh ya pertama. opening pertama ya. Itu enak ya, betul. Opening pertama. Tenshigaisi itu ya lumayan sih. Karena ya dari rata-rata semua anime yang diingat ya itu. Tapi ya kita balik lagi lah. Ya, lanjut. Bagas. Openingnya tadi apa? Jakir, aku penasaran. Opening apa? Ya? Gimana? Hah? Pertama dia. Opening Yang pertama Imagination. Iya. Tenshigaisi. Ya. Itu keren. Nikon. Aku opening yang inilah Phoenix paling yang baru ini. Yang baru. Entah apa lebih enak dengan voice-nya kayak nggak narik napas lah, enak. Mantap. Kalau ending aku suka yang Leo, Tachicha Leo. Itu keren. Tiga itu ya. Enggak opening. Ini apa ending keempat ya? Yang terakhir adegan kakinya si manajernya itu bukan. Apaan? Ending keempat season 2. Yang lawan Obajose lah. Oh, no Bajos. Oh, yang gambaran Terakhir. animasinya di ada yang Hitam putih itu ya. Yang Tuh, keren. Gitu kan. Tachicha Leo. Nah, betul. Kalau aku sih opening yang terbaik, bukan terbaik ya, menurut aku itu opening yang ketiga ya. Yang ketiga season 3 lawan Shirato Rizawa. Itu seolah-olah Ini apa judulnya? Hikariare ya. ya, dari awal sampai akhir di animasi openingnya itu kayak seolah-olah bertahap dia nadanya itu, makanya aku suka membuat Ada dropnya. ada rocknya juga. Dan ketika adegan scene animasi mereka bertarung bermain di volley, seolah-olah menimbulkan kayak inilah Karasuno, inilah Shirato Rizawa, seperti itu kalau masalah opening ya. Kalau ending jujur saya nggak ada yang terlalu suka di Haikyuu, paling di ending 1 sih karena sebuah anime baru. Saya tipe orang gini, kalau ada anime baru openingnya pertama saya hafal, ending pertama saya hafal, sisanya nggak saya lihat kalau ending. Mungkin kalau ada yang sama kayak Bang Bima, mungkin sama kayak aku atau siapa. Kalau aku tipikal gitu, kalau ada anime baru opening 1 betul ku hafal, ending 1-nya hafal, sisanya enggak. Gitu. Iya, sama kayak saya gitu. Oh, berarti sama lah gitu kan. Iya. Oh sama ini aku ending suka yang season 4 juga. Nah, aku suka Honeyworks. Anime ya. Enaknya Iya. beat atau gimana gitu. Aku emang fan Honeyworks. Oh, itu nama Fanboy. bandnya, Pak ya. Ya, bandnya. Aku fanboy. Oke. Sebuah anime tidak luput dari scene per scene yang sangat epic, keren, lucu, ataupun apapun itu. Menurut bapak-bapak semua, di anime Haikyuu ini adakah scene favorit? Mau lucu ataupun keren atau apapun itu? Aha. Mulai dari Jakir. Ya, Jakir boleh. Dari Kala dulu. Aku. Ya, Aduh, alhamdulillah. alhamdulillah. Scene. Pas ini yang orang ini yang lucu ini yang pas orang itu kena kalau kalah pas di camp yang pada season 2 itu kan orang itu diving terus tuh kan penaltinya di diving terus, baru kan ada di season 3 ya, season 4 yang kita nggak perlu diving lagi, oh ya maaf udah kebiasaan.
Itu keren. Itu menarik sih, itu menarik. Baru pas ini yang lawan Aobajo saya lah. Yang terakhir tuh episode 24 aku paling ingat. Baju saya. Tuh. Pas ngelawan Shiratorizawa episode 9. Yang orang itu ditekan sama sama Uchiwaka. Itu keren, itu keren. Sama adegan akhirnya kita makan daging. Niku. Aduh. Sama ini si kakaknya Tanaka, si Saiko yang ngebawa orang itu ke camp karena orang itu ujian ulangan kan, itu keren. Nah itu aja, kayaknya banyak sih kalau aku sebut. Kalau Gitu aja lah. gimana mungkin? Kalau saya sih cuma 3 ya menurut saya yang saya ingat-ingat doang ya. Iya nggak apa-apa. Mau tiga Yang saya juga. yang ingat-ingat itu yang pertama kali Hinata sama Kageyama ketemu loh. Week kepala sekolah ini. Heeh, yang sekolah Iya, tahu. Week kepala sekolah. sama Itu ya. sama Itu adegan komedi pertama itu. iya, sama apa ya? Sama yang interaksi Hinata sama Bokuto itu bagi saya seneng loh. Oh, interaksi Naruto Bokuto. Hey. Selalu itu kan kayak guru sama anak tuh. Iya, betul. Iya. Betul. Sama yang ketemu yang kucing loh. Siapa sih lupa? Oh, si Kenma. Iya, Neko. Scan. Ya, Nekoma. Kenma. Ya. Ya, itu. Oh, yang Suka karena saya. nyasar ya, yang karena nyasar. Iya. Larinya ke kencengan. Kalau dari Zakir, Halo. Apa tadi pertanyaannya? paling favorit menurut kau, mau itu komedi, mau itu serius, mau itu apapun itu. Yang favorit What? Pak. Scene Maaf. favorit menurutmu di Haikyuu, apapun itu, tentang apapun. Kalau Scene banyak ya. semua. Dan kalau scene yang menurutku bagus ya scene akhir di part 3 sih. Oke. Itu yang detik-detik lawan itu. Yang Karasuno lawan yang baju ungu tuh. Iya betul. Tuh. Itu akhir tuh. Detik Perjuangan. akhirnya ya. Ya detik-detik terakhirnya tuh sampai S-nya itu sampai loncat 3 kali. Tahu nggak kalau loncat tinggi-tinggi itu Parises coy. Gila betis kau naik. Oh, Tanaka yang sampai mukul-mukul kaki nggak bisa lompat, Pak. Iya, itulah. Orang lima apa ya? 5 set kan? Dia itulah rally paling terpanjang di Master, di Cok. Haikyuu. Rally Iya. terpanjang pas Karasuno lawan Shiratorizawa. Iya, itu pun tipis-tipis. Tipis-tipis itu serem juga Yamaguchi. Iya. Banget. Kalau gak ada si kacamata itu Oh, Mana nggak ada. Abis itu Karasuno. Jadi Pak. Iya. sedikit Timnya sedikit. sekuat-kuatnya Ushiwaka atau Ushiwaka di Karasuno, teman-teman, cuma 2 orang lah yang bisa memblok serangan dia, yaitu Hinata dan Tsukishima. Bedanya kalau Iya. Tsukishima itu di blok, betul-betul blok seperti seorang blok. Kalau Hinata dia agak menjauh. Nah, Dia spontan ya. Ternyata pakai kepala. Pakai kepala. Belum pakai muka aja ya. Wih. Apa lagi? Udah kan? Aku duluan tadi. Iya. Oh, udah tadi. Yang mana? Ya, Udah tadi. Aku duluan ya Allah. Ini anak. yang mana? Sampai 5 biji dari kesebut. Oh, itu sih. Ini. Yaudah. Kalau gua Sudah. scene favorit itu yang betul-betul favorit adalah ketika nggak tahu kenapa di antara semua itu ketika libero kita, yaitu liberonya Karasuno. Betul juga kata Zakir, tapi aku ada scene favorit yang paling penting ketika siapa Rolling Thunder. Ryunosuke. Sini ya. Yu. Ketika Iya. gini, Ushiwaka udah mukul, betul-betul ibarat kata dari lantai udah beda 1 meter lah.
itu si Nishinoya udah nggak mau bergerak, tiba-tiba tak kenapa itu kakinya bergerak sendiri. Nah itu bagiku tuh tak kayak feelnya tuh lain gitu. Nah kalau aku paling betul-betul di antara semua IQ itu sih nomor satu. Cuma gara-gara tak kenapa kakinya si Nishinoya langsung bergerak secara tiba-tiba. Baru scene favorit satu lagi, kalau scene favorit ketika setiap melihat siapa manajer cantik Karasuno, Shimizu. si Mizu yang melihatnya terpukau. Lagi si Tanaka sama Nishinoya. Oke, itu sih kalau aku. Oke. Kita sudah membicarakan apanya tadi, karakter, Sin opening, berapa lama nonton. Sekarang kita menuju ke endingnya. Sebelum kita penutup, Ye gue mau nanya, sama seandainya kalian berada di posisi Haikyuu, kalian mau di tim mana? Dari Bang Bima dulu. Neko. Oke, nih. Nekoma. Bagas, Nekoma. Zakir. Apa? Eh, Masalahnya saya ngelek-ngelek. Yaudah. Seandainya Bapak berada di tim Haikyuu, Bapak mau di tim mana? Oh, Nekoma yuk, Nekoma. Mencepat. oh, Neko sih, Neko. Nekoma. Aku Nekoma. Karena jujur, kalian tahu nggak? Kalau Nekoma itu tim yang paling aman menurut aku. Kayak orang itu menang, ya udah cuek aja gitu. Enggak, itu orangnya emang waras. Makhluk normal semua di situ, benar. Itu yang Baik, paling baik. normal menurut aku di antara semua Iya. orang, di antara semua tim, Semua tim. yang mengejar piala kosong itu. Kosong itu. Coba tim Nekoma doang yang santai duduk menang Iya. kalah ya udah bodo amat, yang penting aku tamat dulu sekolah. Pelatihnya juga, pelatihnya santai juga kan? Pelatihnya aku santai juga, makanya Santai aja. bahkan sampai pelatihan pun ya sama aja gitu. Ya udah, Iya. main kalah Tengok menang aja. ya udah. Bloker aja jarang latihan. Iya, Menang aja dah. Iya. sama aja kok. Gitu aja. Nekoma semua Nice. ya, Pak ya. Nice Nekoma. gear. Bang Bima, Zakir, Bagas semua. Iyalah, kami cari aman. Kalau saya Untung Jakir ngasih tahu alasannya kan. sudah Mantap, Gir. ya. Mantap gear. Suka aku. Kalau tanya aku, tim kalau seandainya aku pengen ada di Haikyuu, Alah Karasuno malas aku. yaitu adalah Black Jail. Nah, itu adalah tim Black Jail yang diisi, kalau kalian tahu baca manga yang terakhir. Spoiler. Itu betul, iya kan tim sama tim ya kan. Nah, jadi Iya. yang udah baca manga, kalau betul-betul itu adalah tim impian. Jadi kalau misalnya aku ada di situ, mau jadi apapun, pengen masuk di tim itu, yaitu tim Black Jail. Tim yang ada Hinata versi setelah pulang dari Brazil. Nah, itu dia. Iya. Iya. Nanti 11-12 sama ini Subasa, rupanya mimpi, tai lah. Dia cuma mimpi itu loh, yang Jepang lawan Jerman. Iya betul Subasa pernah sama. Yang Ya itu mimpi rumah. Lebih ke Lah iya. pas Subasanya mau angkat piala, rupanya kebangun, rupanya mimpi, tai lah. Lah orang juga ketipu Bambang. 12 episode loh bahas gitu. Sid, jangan lupa yang pertanyaan si Jakir yang sebelum podcast masukin. Seandainya kalau Kir. ini sebelum kita penutupan, adakah Buka, Kir. dari antara kalian yang ingin bertanya gitu, mungkin dari Jakir atau gitu, Yang tadi Kir. kalau ada yang Yang- mau ditanya silakan gantian, bisa gitu. Belum podcast, enggak tadi ada mau. Tapi masih berhubungan dengan Haikyuu gitu. Iya, Enggak, pertanyaan yang sebelum podcast ingin tadi. Anda keluarkan tadi sebelum Yang tentang anime tadi. podcast. Yang Jangan lupa, yang yang lenceng tadi ya. Oh, oke. Jawab sama subscriber saya gitu. Mungkin gini. Ini menurut perspektifku ya. Iya. Kalau Haikyuu ini animenya udah tamat apa belum? Udah.
Belum lah. Udah. Udah. Itu Makanya udah anime belum. itu manganya udah, animenya belum. Anime belum. Ini belum. Anime belum. Jika Iya. jika animenya sesuai dengan manganya, Hmm? di mana dia juga tamat di manga tamat, animenya juga tamat. Tapi pas gitu tamatnya, sesuai dengan komik gitu. Itu berarti aku salah kaprah gitu. Ya, tau lah sekarang zaman-zaman itu. Kalau dan apabila animenya nggak tamat, jadi ditamatinya ya cuman di tim nasional ini lawan ini gitu. Ngerti kan? Iya, iya. Mhm. Tapi siap itu udah selesai gitu. Selesai, bukan sampai tahap akhirnya gitu. Sedangkan di manganya ini kita udah ngelawan, ya udah bos terakhirnya nih. Udah. Setelah itu udah kelar, dapat piala, pulang gitu. Endingnya kayak gitu. Yang jadi kalau misalnya itu kejadian, ada salah satu anime yang mungkin bakal sama gitu. Dan aku harap ini nggak bakal kejadian lagi gitu. Ada 2 anime Tetep, Pak. dan ini masih sport gitu. Hmm. Oke, ku sebut ya. Ku sebutin. Yo. Inisialnya aja inisial. Slam Dunk. Hmm. Dan satu lagi iShield 21. Sorry, hasil 21-nya kenapanya, Pak ya? Endingnya ya. Tahu nggak endingnya? Lawan apa? Iya, saya nonton. Hasil 21 saya nonton. Di animenya dia lawan White Gunman. Iya, betul. Iya. Iya. Sedangkan di manganya lawan siapa ya terakhir ya? Ini si yang ini kan, bukan yang pemilik tentakel itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, karena udah lama kali nggak tahu. Ya, benar sekali. Ya, betul kan, si tentakel itu kan. Yang jadi permasalahan anime sama manganya nggak sinkron. Dan di situ yang aku agak kecewakan. Dan semoga di Haikyuu ini nggak kejadian kayak gitu. Sama halnya dengan Slam Dunk. Slam Dunk juga gitu loh. Ini untuk sports ya, Pak ya? Bapak berharap ya. Iya, dan kita kan bahas ini anime lama kan. Iya. Ini kan anime lama. Udah 90-an sama 2000-an. Hah. Apa kurang lagi? Coba. Oke. Dan sedangkan yang Slam Dunk itu terakhirnya nasional loh. Kalau kalian tahu gitu. Dia udah sampai nasional. Udah lawan Korea Selatan. Tengok itunya gitu. Mereka udah sampai ke situ, sedangkan animenya itu masih di tahap nasional di Jepang gitu. Masih tim lawan tim, bukan bikin grup Jepang lawan seluruh dunia gitu. Dan ini mungkin kayak apa dari perspektifku, dari apaku aja, komentarku aja, gak bakal kejadian. Dan bagaimana tanggapan kalian kalau misalnya ini kejadian sama di Haikyuu? Nah, Duluan. Oh, jadi aku. ya coba. Aku nggak expect sih bakal ada hal seperti itu. Tapi thanks Jack udah ngasih tahu. Karena sport juga kena gini juga gitu. Soalnya beberapa anime yang kutonton juga ada juga sih gitu. Iya. Baru ya tanggapan kalau misalnya itu terjadi ya mau bilang apa ya? Kita spam Twitter penulisnya atau kita spam di Twitter studionya lah. Penulis nggak salah, soalnya kalau anime penulis itu jarang ikut ngurus anime kecuali kalau movie atau OVA. Nah itu di tangan penulis. Yeah. Jadi kita spam ke studio. Dapat TV. Jadi menurut spam studio ya. Tapi aku yakin Haikyuu pasti nggak kena. Aku yakin Haikyuu nggak kena. Mari kita spam ke Twitter. Haikyuu nggak kena aman itu, pasti nggak kena. Diingatin. Spam aja. Spam studionya ya. Ini kira-kira kayak mana tuh Bang tanggapan dari Aku duluan gerakan itu. Ya udah saya ikut aja lah. Oh ya, kita kan juga Ikut aja ngebaca. lah. Kita no komen juga. Kita ngebaca, Pak. Ngebaca.
begini, bagaimana ekspresi kalian ketika itu terjadi hal itu lebih tepatnya. Kalau menurut saya nih ya Pak ya, kalau nambah duluan, karena ini kan favorit ya, anime sport nomor satu lah ya sekarang ya. Kalau setelah Ya, kita nggak tahu ya. ya tiba-tiba kejadian kayak gitu. Kalau Ah, menurut saya sih gini, kita manga sudah tahu alur cerita Iya, iya, alur gitu. cerita Iya. Haikyuu itu seperti apa, dan manganya pun bagi saya di manga itu pasti akan beda di Haikyuu. Ini perasaan saya. Ya, ya, Kenapa itu. teman-teman ya, untuk di sini dan yang nonton, Rumah. di manga saya kasih tau aja, maaf bukan spoiler, yang belum baca ini bukan spoiler, cuma spoiler terakhir. Itu ada adegan cuma Hinata ngomong sama Kageyama gini, aku di sini juga, dah skip, berakhir seperti itu. Iya, iya. Mereka sudah tidak lagi satu negara, karena mereka ibarat kata negara Jepang lah yang memenangkan volley tersebut. Setelah mereka mewakili negara Jepang tersebut, untuk teman-teman, si Hinatanya dari klub ini, negara lain, si Kageyama dari klub ini, gak usah saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan plesetannya sudah gampang diketahui. Mungkin yang udah baca manga, kalian pasti tahu itu klub mana. Iya. Dan menggantung. Dan saya berpikir ini animenya bakalan akan beda ya, kalau saya, perasaan saya. Kenapa? Animasi ketika perjalanan sebuah manga dari mereka ke Jepang pergi ke klub masing-masing itu pasti akan ditampilkan, dan plot twistnya pasti di situ kalau bagi saya sih. Kalau karena ini Haikyuu nggak apa-apa, karena saya sudah melihat manganya seperti apa, alur ceritanya seperti apa. Kalau bagi aku nggak apa-apa. Yeah. Kalau bagi yang lain mungkin kalau nggak setuju, teman-teman nggak setuju, nggak apa-apa, silahkan komen ya. Kalau aku setuju aja sih. Kalau pembaca manga pasti langsung tahu sih kalau ada yang berubahnya. Iya. Gitu. Makanya kan juga banyak tuh orang yang cuman kami nonton anime doang, jangan spoiler gini. Kami nggak baca manga gitu. Paling yang ribut pasti yang baca manga. Kecuali kalau ending di anime bagus meskipun beda, itu pasti membaca manga bakal komen. Apalagi kalau ada yang ditambahin gitu kan, kata si Rasid endingnya gantung di manga, pasti di anime bakal ditambahin tuh atau di bagian mana. Oh ya, dan maaf memotong untuk kalian, penonton saya, bukan penonton saya, dimanapun berada, kalau siapa yang lagi nge-share tentang pecinta anime, terutama IQ, tolong ya. Banyak di Indonesia sekarang ini tipe yang kayak gini, yang kayak Bagas sama Zakir, Bang Bima bilang. Ada yang tipe kalau ending di animenya seperti ini, para kubu dari manga marah. Ada yang ending dari kubunya manga, tiba di ending animenya cantik ataupun jelek, di kubu manga marah. Tolonglah, gini loh, memang perspektif kita tentang sebuah anime atau manga ini kan beda. Seandainya lah kalian nih kan, kita misalnya manga kayak tadi lah saya kasih tahu Haikyuu, endingnya seperti itu, agak gantung. Kalian kan nggak penasaran, apakah kalian nggak penasaran, pembaca manga, plot twist sebelumnya itu seperti apa? Kalian itu tidak bisa hanya memikirkan ya teman-teman ya, dengan pikiran kalian sendiri, tetapi nanti di anime sudah ditampilkan. Jadi seolah-olah kalian membuat prasangka kalian itu selalu benar, tetapi sudah anime itu seperti itu. Nah, itu sedikit tambahan untuk para penonton anime. Tolonglah kita berpikiran lah gitu, seperti itu ya. Kalau dari sih gitu. Oke. Mantap. Ancar. Sebuah percobaan yang mantap. Oke. Sekarang kita ada lagi mau open apa? Udah buka topik lain? Ada yang buka topik lagi nggak ada? Menuju ke ending ya Pak, kira-kira mau penutupan. Jadi sebelum penutup, karena ini semalam ya, ini udah tanggal 21. Mantap. Dari saya dulu ya, pernyataan seperti ini. Nanti tolong sampaikan apa yang kalian mau sampaikan tentang senseinya, mangakanya semua, dan review mungkin dari saya duluan ya Pak ya. Terima kasih Furgate Sensei dan editor semua yang bekerja dalam mengurus Haikyuu ini. 8 tahun ini kalian telah menemani saya, terutama saya, sebagai menjadi anime sport nomor 1 sekarang bagi saya. Dan
menghibur saya. Ah, Bentar Pak ya, menghibur saya selama detik-detik terakhir corona ini juga menghibur saya. Wahum. Walaupun belum di manga juga, dan salah satu alur cerita tentang sport yang baik menurut saya. Mungkin ada yang lain ingin Nah. menyampaikan? sebenarnya Oh. banyak. Nah, siapa duluan? Ya, udah aku Serah. terima kasih gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya sih banyak sih pembahasan yang bisa kita ambil di Haikyuu. Contoh, Mm-mm. dan bisa direlatekan sama anime lain. Contoh nih, kan baru aku bilang tadi Naruto sama Boruto. Mm-mm. Jika karakter utama udah ada, Unik. Lanjut. jika Aku nungguin karakter utama punya ada, nah, Hah? apakah kalian nonton lagi? Tergantung plot. Oke. Karena aku dengar Boruto itu ngembanginnya lama kali. Karena bukan si Gini, Kishimoto yang ngerjain kan? Boruto bukan Masashi Kishimoto yang ngerjain kan? Kalau nggak Iya. salah. jelas ya. Nah, Dan kalau ini- dan kita hubungin nih sama Haikyuu gitu. Dan bagaimana jika Haikyuu dibikin gitu, dan bagaimana tanggapan kalian mengenai itu? Kalau seandainya seperti itu, Ya, mantep weh. aku duluan ya. ya. Lihat dari sisi orang tua mereka masing-masing, Nah, dan dari siapa pelatih sebelumnya, kakek Uka. Ibaratnya kayak gini, si cucunya, Lah iya ya. si cucunya sekarang menjadi manajer menggantikan dia. Kakeknya Shin A Mati. pelatihnya Oke. jadi penerus dari dia. Hmm. Nengok dari kakeknya si Nishinoya. Ya. Waduh, spoiler. Barbar. Nah, jadi aku hanya melihat dari jawaban perspektif dari itu aja sih. Oke. Keren juga. Boleh juga. Mungkin Keren tuh. Makanya Mungkin ini bisa sih, bisa. Mungkin Bisa. cucunya nih. cucu nih, antara cucu, kalau enggak tiba-tiba ada salah satu pemain Haikyuu tiba-tiba terkena sakit berat kayak kanker gitu. Hah? Cuman kan Apa nih? Nih, Mizuki. Mitsuki. itu plot twist itu loh, plot twist itu, tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba minta ini, tiba-tiba disuruh datang ke apa poli gitu untuk terakhir kalinya, nggak dagis kayak gitu. Iya. Aduh. Gitu Pak, saya yang dengar manga terakhirnya udah sedih. Ada adegan, maaf agak sedikit spoiler, ada adegan mengulik kembali masa-masa ketika mereka berjuang masih SMP. Itu tuh mulai sedih sih. Kalau itu sih aku masih biasa kan, karena kan kayak ibaratnya ya usaha mereka mengingat kembali. Sebenarnya kalau yang kayak gituan ya itu bisa kalian lakukan selama masih hidup gitu. Dan ini masalahnya, ini salah satu orang yang ada di satu tim satu sama kau tiba-tiba kena penyakit berat dan tiba-tiba diagnosa kayak besok atau 3 hari lagi kau meninggal gitu. Ya. Kayak dalam waktu dekat kau bakal meninggal lebih tepatnya gitu. Bahasa halusnya ya. Gak sedih itu. Tiba-tiba salah satu karakter penambah di dalam Haikyuu ini meninggal gitu. Menarik gitu kan? Iya betul. Jantungan aku denger, Pak. Nih pembaca juga kena jantungan nih. Ada yang teriak apa nih? Oh, Subasa. Subasa. Ada yang gitu tuh, pasti ada tuh. Tapi aku nunggu plotnya gini. Di Haikyuu ini lanjutannya ada anak yang termotivasi karena Karasuno atau salah satu member sih. Tunggu. Aku baru mati lampu nih, Pak. Suara Pak. Baru nyala lagi. Baru mati. Halo. Iya. Oh, wifi-nya mati lampu.
Wifi-nya mati. Oke. Oke. Jadi menurut Bang Bima tuh kira-kira tuh kayak mana tuh Bang? Kalau ada yang kayak gitu Bang. Nah, Sedikit Bang ya. gimana tuh tanggapanmu kalau Eh, misalnya dilanjuti lagi tapi dalam konsep keluarga gitu? Kalau aku sih tergantung gimana ceritanya ya. Kalau ceritanya nggak jelas, ya males juga ngikutin. Kayak kayak Boruto, ya Boruto lah tau lah. Iya iya. Ya kayak begitulah contohnya. Ya, Tapi Kayak ada generasi-generasi selanjutnya, tapi nggak se apa ya istilahnya ya? yang di Naruto. Iya, nggak iya segreget. semenarik di generasi yang kita nonton gitu loh. Iya betul. Ya, Iya, itu maksud saya. Ibarat kata Bang Bima tau Bleach. Iya, Bleach. Nah gini, endingnya kan gini. Kalau di manga anaknya muncul, anak si kawannya muncul. Ah, kayak gitu kan? Itu di manga. Iya, iya. Di anime, si Ichigo berdiri di atas langit mengucapkan terima kasih kawanku semua yang gini-gini bla bla bla. Itu di anime. Iya. Nah, itu tamat ya. Jadi kalau dibilang Zakir, aku teringat anime Bleach. Seandainya lah lanjut cerita Bleach ada generasi terbaru dari anaknya yang jadi Shinigami lagi. Apakah akan bagus? Dan bagusnya mereka tidak melanjutkan. Itu yang aku suka. Jadi yang hanya tahu itu urusan Ichigo dan teman-temannya yang lain. Ibarat kata gitulah, udah tamat, penonton nggak perlu tahu itu lanjutannya apa. Cukup mereka yang tahu, gitu. Tapi ada juga anime yang memiliki anak, tetapi si bapaknya masih hidup, walaupun dinyatakan Dragon Ball. Dragon Ball. Itu yang aku Iya. bapaknya ada, anaknya ada, walaupun sebenarnya bapaknya nggak ikut. Itu kan ada tuh adegan panjang ketika sebenarnya itu cerita untuk Gohan walaupun Goku udah mati sebenarnya. Itu cerita untuk Gohan sama Piccolo. Baru tak kenapa tiba-tiba mungkin si mangakanya nggak ingin si Goku mati. Jadi dihidupkan. Dari scene Gohan dari belajar diasuh Piccolo sampai dewasa sampai ketika Goku dihidupkan lagi. Itu betul-betul ibarat kata the next generation cerita paling bagus menurut aku kalau ditengok dari kehidupan penerus ya, dari Goku ke Gohan. Itu bagus development ceritanya. Udah balik lagi nih Pak? Iya. Oh belum nampak. Jadi Jakir ada yang mau nambahkan atau apa? Ini nampaknya Bagas lagi berusaha. oke, Bisa? Mat. Bagas? Iya. Aduh. Halo. Oh, ya udah. Oh, udah, nih jaringan nih parah amat. Iya nggak apa-apa. Oke. Udah, gimana? Ajar. Oh, aku nunggunya gini sih, kayak ada karakter random gitu kan di beberapa tahun setelah anime orang ini ada tuh yang termotivasi atau mungkin apalah anak Karasuno lagi nih. Kita ambil plot lama kayak ini Karasuno kayaknya pernah berjaya, kita bikin berjaya lagi, paling gituan sih. Atau yang dari sekolah lain bakal termotivasi gitu. Aku nggak tahu sih, kalian dari tadi bahas apa, soalnya ngoneknya namanya. Nggak cuma bahas tentang si Zakir tadi, bagaimana kalau si A generasi selanjutnya seperti apa, cerita gitu aja. Ya, tapi aku yakin pasti anime ya yang penting dikerjain sama mangaka aslinya pasti bagus tuh aja dulu. Nggak kayak anime lain, Pak. Oh iya. Kan ada tuh anime sebelah yang ya tau lah. Oh iya, tahu. Oke. Lagi menambahkan. Jakir seru nih. Ada lagi pertanyaan yang dari yang sebelumnya atau Bang Bima ada yang ingin mau ditanya Bang? Kalau ada undang-undangnya lagi. Yo. Tentang IQ atau agak lain? Kageyama itu MC atau MC-nya dua kan? MC-nya 2 ya? Menurut Abang Dua. Ya itu dah. Menurut Abang. Kita berdua MC-nya pasti. MC-nya berdua atau Minata doang? Berdua, sama ngembanginnya bareng tuh. Itu doang sih Kayak- pertanyaannya. Ya, kayak Midoriya sama Bakugo.
Hmm. Beneran lo. Aku nggak bingung. Cuma mikir kata-katanya, Iya. itunya aja sih. Makanya nih. Oke, supaya penutupan segmen singkat aja, pick one, Daichi atau Sugawara? Bagas, main pick one cepat aja sebelum penutupan. Halo, What? halo Bagas, mati lagi dia. Beda dari Zakir, pick one main cepat, biar penutupan. Sama Daichi atau Sugawara? Daichi sih. Bang Bima, Daichi. Bagas, Sawamura Daichi. serius. Iya. Daichi lah. Daichi lah. Oke, 4 ya. Azumane Nishinoya. Aduh. Cepat dari Bang Bima. Tadi siapa? Asahi atau Nishinoya? Asahi. Oke, Zakir. Wah. Azumane. Oke, Bagas. Azumane Asahi. Oke, 3-1. Tanaka Enoshita, Bagas. Enoshita lah jelas. Bima. Tanaka Ryunosuke. Oke, Tanaka, Zakir. Tanaka yang mana tuh? Tanaka Yang botak. Barbar. Oke, atau Atau Enoshita, Enoshita. Enosita. pengganti dari Seniornya. Oke, Ya. and Senior tukang bolos itu. wow. tapi pintar nggak ada otak. Ya udah pinter gak ada otak itu. Ya udah lah, ini aja. Apa Tanaka ya? Tanaka. Bang Bima. Centai itu. Tanaka lah. Apa Anda? Bagas. Ini main cepat, unrated Kinoshita atau Narita? Siapa Narita? Narita. Bang Bima. Oh, Narita yang botak ya. Kinoshita. Aku tahu. Kinoshita tuh yang ini ya? Kinoshita. Yang- Kinoshita. Tapi belum Oh iya. terlalu diasah. Zakir, Oh iya itu ya. Ya. Kinoshita atau Narita. Narita. Bagas. Dengar dari keren kayak mending Kinoshita lah. Aku nggak tahu di mana ya baru muncul. 3-1 aku Narita ya. Kageyama atau Hinata? Oke, Bagas cepat. Hinata. Zakir, Kageyama. Bang Bima. Kageyama. Oke, sama 2 sama. Terakhir, nggak usah terakhir, masih ada main cepat aja. Tsukishima atau Mana, Man? Bagas? Yamaguchi. Zakir, Yamaguchi. Bang Bima. Yamaguchi deh. Oke, Tsukishima. Oke, Shimizu atau Yachi? Dari aku Yachi. Bima, Yachi. Bagas, Yachi dong. Zakir. Yachi dong. Anjir. Dari kalau alumni nggak ada yang tahu ya, alumni cuma 4 aja. Yachi dong. Tahu ya, nggak ada yang hafal ya. Aku Nggak tahu tahu. lah. Yang ini kan yang Saya nggak pelatih Yamaguchi yang rambut pirang Semua, itu kan. semua. Nggak usah Aku- ya. Aku guru Yamaguchi doang sih. Ya udah, alumni nggak usah lah ya. Oke, lanjut main cepat lagi sebelum tamat. Kuro atau Kai? Aku Kuro. Siapa? Bagas. Kuro? Zakir Siapa Kuro? Enggak, woy, aku masih nanya. Maksudnya apa? Kuro Kai? atau Kai? Itu apaan? Kuro itu hitam. Tetsuro Kuro. Aha, Nekoma. Tetsuro Kuro. Oh, apanya? Tetsuro Oh. Kuro lah, boy. Pacific One, Kuro Kaptennya, atau Kai? kaptennya. Oke, Zakir. Kai. Bima. Kuro. Oke, nice. 3-1. Ya 3-1. Kenma atau Live? Apa itu? Kenma dong. Kenma atau Live? Zakir. Kenma. Laimu. Bima? Ya, anak Kenma. Nekoma. Tuh. Kenma. Iya. Iya, Kenma. Kenma ya. Fukunaga atau Shibayama? Aku Shibayama. Siapa lagi ya Allah? Ini siapa? Shibayama yang ini apa? Enggak. Nishinoya-nya. Di mana? Nekoma. Iya, Nekoma. Aku Cok, yang lain, Cok. Shibayama Yang lain atau aku Shibayama atau Fukunaga? bujuk nggak kenal aku. Oh, Fukunaga. Fukunaga kan? Satu lagi. Fukunaga kalau mau main cepat list. Ini udah kelenen. Duh, nge-lag.
Bima kalau kalau mau apa mau cari list kalau kurang kenal. Fukunaga. Yes, nyari les aja dulu. Dia Kok cerita underrated ini underrated juga, Bang. Fukunaga. Namanya kurang hafal saya. Si Iya. si Jakir Fukunaga, aku si Bayama satu-satu. Oke, Bagas tinggal Bagas. Aku si Bayama kayaknya. Si Bayama. Oke, Jakir Bima. Ya udahlah si Bayama aja. Oke, si Bayama. Si Bayama. Si Bayama paling sering nampak. Terakhir, Yaku atau Yamamoto? Yamamoto yang rambut tengah. Pirang. Yamamoto. Apa? Yaku. Yaku ya, Yaku. Ya. Secondary Oh, si, iya. si Bayama. Aduh. Morisuke Sama-sama kan? atau Yamamoto. Yamamoto, aku musuh Tanaka tuh kan? Oh, iya. Tuh kan? Gua Yamamoto lah. Cewek. Iya, Yamamoto lah, Pak. Ya oke. Oke, lanjut ke Aoba Josai, main cepat aja ini. Uju. Atau Kyotani? Bagas. Wuju. Oikawa. Jakir. Oikawa dong. Bima. Oikawa. Oke, Oikawa 4-0. Terakhir Ribet amat. terakhir lagi Issei Matsukawa atau Hanamaki. Aku Hanamaki. Siapa? Itu si Mitsukawa kelas 3. Oh, ada. Matsukawa. Oh ya, iya, Matsukawa atau Hanamaki. Hanamaki. Witsu. Jakir. Hanamaki. Matsukawa. Oke, ayo kita buka list. Oh ya, Matsukawa lah. Bima. Matsukawa. Aduh. Matsukawa. Iwaizumi Hanamaki. lah. Masa Iwaizumi nggak ada kau masukin kan? Ya sabar Bambang. Kata ini terakhir. Enggak. Tadi siapa? Hanamaki atau Matsukawa. Matsukawa. Oke, 3-1. Gini, Hajime Iwazumi atau Yahaba. Iwaizumi. 1. Aku Iwachan. Jakir. Izumi yang mana? Iwaizumi yang kelas 2 kok. Iwaizumi yang mirip Matsukawa. Matsukawa, tapi Matsukawa lebih ke Iwaizumi kalau 3. agak malas. Izumi atau Yahaba. Aku Yahaba. Bagas. Ya mana baru? Aku kan udah Iwaizumi tadi. Iwazumi satu sama Oh ya udah ya abal. Yahaba Boleh. 2. Itu si Bang Bima. Yahaba. Yahaba oke. Terakhir di Oikawa. Kindaichi atau Kumini? Aku Kindaichi. Jakir. Kindaichi aku. 2. Oke. Ayo, Kunimi, nggak ada yang ngapik Kunimi nih. Kunimi. Iya. Kawannya Kageyama semua nih. Kindaichi atau Kunimi? Senior. Ya udah, Kunimi lah. Bima. Kunimi lah. Oke, 2 sama. Sekarang kita beralih ke pertahanan terkuat. Dateko. Aone atau Kamasaki? Mampus lo. Aone. Kamasaki. Kamasaki yang mana? Kamasaki senior. Kamasaki Kang pukul ya. Oh, Bagian itu juga dia blocker. ya udah Kamasaki lah. Kamasaki Bima. Semua boker di sini kan. Enggak semua lah bangsat. Bima. Kamasaki. Oke, 3-1. Ini Koganegawa, oke. Ayam. Atau Futakuchi. Futakuchi 1 Bagas. Aku Koganegawa. Oke, Jakir. Konagegawa. Oke, Bima. Nagegawa. Oke. Ini Bokuto banyak yang underrated, jadi aku pilih cuma 1. Akashi atau Bokuto? Aku Bokuto. Apa? Aku Oh, Bokuto. Oke. Zakir. Manajer ada Pak sekalian nih. Nanti. Akashi. Oke, Bima. Bokuto. Oke, 3-1. Terakhir 3-1 pasti. terakhir di Bokuto. Manajernya Yukie Kaore. Kaori. Kaore. Ponytail. Zakir. Kaori atau? Yukie. Cuma 2 kok manajernya. Oh, Yuki. Oke, Bima. Kaori. Oke, 3-1. Yes. Ini nggak underrated sih, tapi semua Torizawa nih. Shogun nih. Wakatoshi Bareng. atau Satori Tendo. Aku Wakatoshi.
Satoru Tendo. Wakatoshi. Apa itu? Wakatoshi. Wah ya. Aku- Ya ya Wakatoshi. Wakatoshi. Bima? Wakatoshi. Gila. 31. Eita atau Ohira? Sama-sama kelas 3 dulu nih. Oh, Sugawara nih. Eita Semi atau Reon Ohira? Aku Reon. Aku Eita Semi. Zakir? Oke, Ohira lah. Bima? Dong. Eita. Ini terakhir yang kelas barunya. Goshiki atau Kenjiro? Aku Kenjiro. Gosiki. Oke. Hmm. 5, 4, Oh, siapa dulu nih? Apa itu? bebas. Bebas. Apa itu? Cepat. Goshiki atau Kenjiro? Goshiki. Siapa tuh? Goshiki. Yang ini yang alah. Oh iya, Goshiki lah. Gosiki yang adik kelas baru. Goshiki lah. Ya lanjut. Kenjiro. Terus 5. Oke. Ini lain orang, lain tim, tapi ini yang terkenalnya aja Sakusa Lanjut, atau sih. kita. Siapa? Itu kaptennya dari Mia. Yang rambut. Mia. Bukan yang Mia. ya, kaptennya. Ini cerita apa anjir? Kita atau Sakusa? Ini cerita apa? Haikyuu. Enggak. Tim apa? Tim mana? Oh, enggak kenal orangnya. Sakusa Tuh, Itachiyama. Oh, Tachiyama yang baju pink ya? Pukulan nomor 1. Kuning. Warna kuning. Kuning. Oh iya iya. Pukulan nomor 1 terkuat. Oh, Q sama? Sama kaptennya Inarizaki kita. Aku kita. Aku ya kita. Bisa. Oh, siapa ya? Yumu ya? Kaptennya. Iya, kaptennya. Kaptennya si abang ya kan? Mia kan? Kaptennya si kita. Yang bersaudara itu nggak ada kapten. Itu cuma kayak ace-nya. Oh iya. Oh ini, oh. Aku, Siapa yang mau jawab duluan? aku mungkin ngambil Itachiyama mungkin. Sekarang. Saya. Si yang pakai masker, tidak suka keramaian. Ya. Kang batuk-batuk, Oh iya. Kang Covid. Iya. Bima, Iya, Sakusa. Sakusa 2, aku 1. Zakir. Zakir. Kita tapi. Oke, udah sama. Nah, ini yang populer juga, yang bersaudara Atsumu Miya atau Osamunya. Aku abangnya, Atsumu. Bagas. Enggak, abangnya Osamu kan? Abangnya Osamu, sorry. Aku abangnya Osamu. Bagas. enggak, Osamu adiknya, Pak. Enggak, di sini abangnya. Bodoh lah, pokoknya aku abangnya. Aku yang rambut emas. Rambut emas, abangnya nggak tahu pokoknya Atsumu. Bodoh ah. Aku abangnya nggak tahu. Kalian komen di bawah pokoknya abangnya siapa deh, siapa gue nggak tahu anjir. Belum nonton animenya. Kalau Aku kan baca manga Bambang. kalau yang rambut kuning itu namanya Atsumo. Ya, Kalau iya, yang iya. apa? Kalau yang rambut Osamu. kayak itu Osamu. Abangnya siapa? Abangnya ya udah Osamu lah. Oh, udah, aku Osamu. Zakir. Bodoh. Atsumo. Iya, Bima. Osamu. Osamu lah, karena dia lebih sering nampak Oke, ya. Oke. muncul. Oke, jadi itu terima kasih telah Raja, Josenji atau apa gitu nggak ada milih. sama Mau Bapak sekolah ini Josenji di festival. puasa ya. Karena ini Itu kan- udah terlalu lama kita bicara, kita sudahi saja. Jo- Terima kasih untuk Josenji atau Wakutani ya gitu kan keren. terima kasih untuk Bapak Bagas dan Zakir dan juga Bang Bima ya telah berpartisipasi Ya. di podcast gua ini, oke? Semoga di Ya. podcast selanjutnya kita bisa berjumpa lagi. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya. Jangan lupa makan. Jangan lupa Istirahat like yang juga, cukup. subscribe. Kalau misal kalian mau anime-anime tentang lain silahkan komen di bawah, oke? Sugoi, ini enggak ya? Ya, bye bye. Yang penting jangan lupa bernapas. Ya itu. Oh, untung diingetin.